Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah menjalankan ajarannya sampai akhir zaman. Dan mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah nanti kita tergolong umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baiklah, untuk pada pagi hari ini yang berkesempatan untuk menyampaikan kajian pada subuh adalah Bapak Ustadz Edison sampai waktu suruh nanti, dan apabila di akhir sesi nanti ada pertanyaan atau tambahan bisa disampaikan di akhir sesi nanti. Baiklah, untuk mempersingkat waktu kepada Bapak Ustadz Edison kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak hadirin sidang salat subuh Masjid Al-Madinah yang dimuliakan oleh Allah SWT, sama-sama kita seraya menundukkan diri kita, merendahkan diri kita ke hadirat Allah SWT yang telah sedang dan insya Allah memberikan nikmatnya senantiasa kepada kita. Tak putus, tak lekang oleh waktu. Dia telah menjadikan kita sebagai makhluk yang paling mulia di muka bumi, yaitu manusia. Terlebih lagi bukan sembarang manusia, tapi manusia yang beriman, yang mana ini suatu nikmat yang luar biasa sekali. Tidak semua makhluk di muka bumi ini bisa dapat mendapatkan nikmat seperti ini. Telah izinkan kita, dia telah mengizinkan kita
untuk dapat menghadiri sholat subuh berjamaah, di mana ini juga merupakan suatu nikmat yang luar biasa. Kita tadi malam tidur tentunya kita dibangunkan oleh beliau ya. Bangun sendiri apa dibangunkan? Kita alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Jadi segala puji bagi Dia, bagi Allah SWT yang telah menghidupkan kita kembali ya dari matinya kita, mati yang sementara. Karena tidur itu mati yang sementara, Pak. Jadi Allah yang membangunkan. Kita mungkin berencana nanti tidur jam 10, jam 11 gitu ya. Rencana mau bangun jam 3, jam 4 gitu ya. Tapi itu rencana sebatas rencana gitu ya. Tetap Allah juga yang membangunkan kita. Kadang dibangunkan jam 2 gitu ya. Oh masih jam 2, tidur lagi gitu. Seperti itu. Bangunkan setengah 2, jam 1. Itu ya Dia yang membangunkan gitu ya. Bukan kita yang berencana bangun gitu ya. Itu nikmat yang luar biasa sekali, Pak. Tak lupa salam dan salawat junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Tentunya kita berterima kasih juga pada Rasulullah SAW atas usaha beliau, atas pengorbanan beliau, sehingga kita bisa mengenal Islam gitu ya, mengenal fitrah sebenarnya. Sebenarnya dulu kita juga sudah mengenal Islam gitu ya. Waktu zaman kita masih di alam sana, kita sudah mengenal Islam, kita sudah mengenal Allah gitu ya. Tapi begitu di dunia, begitu ruh masuk ke dalam jasad kita, ruh kita masuk ke dalam jasad kita, ini banyak hal-hal yang terlupa gitu ya. Hal-hal yang lupa gitu ya. Makanya lahir bayi itu menangis lah ya, dikasih azan supaya diingatkan kembali gitu ya. Ingat kembali dia lahir dunia ini sebenarnya untuk menjalankan perintah Allah gitu ya, untuk mengenal Allah. Tapi diingat kita lupa. Rasulullah yang mengenalkan kembali pada kita. Rasulullah, para sahabat, para pewaris beliau, ulama, pewaris Nabi sampai sekarang memberikan tausiahnya, memberikan pengajaran kepada kita. Kita berterima kasih dan kita juga bersalawat pada Rasulullah SAW, pada keluarga beliau, zuriat beliau, istri-istri beliau, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insyaallah kita pada pengikutnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kuasa kepada Rasulullah SAW untuk memberikan syafaatnya pada kita di hari yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Kalau maaf Bapak-bapak, kalau mendadak saya suka bingung apa yang mau sampaikan gitu. Mungkin Bapak-bapak ada usul. Sebenarnya materi sih banyak Pak, cuman kadang mau yang mana nih, yang mana yang belum, yang sudah gitu ya Pak ya. Tahun baru ya, tahun baru. Ada yang mau tambah tahun baru ya Pak? Filenya mungkin belum ada ya sebentar. Dengan masjid selama 50 tahun dan punya kantor Pak. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Hmm.
Nanti lain waktu saya siapkan materi tahun baru ya Pak ya, supaya lebih lengkap. Kalau singkatnya sih untuk masalah tahun baru, itu kan tahun baru Masehi ya. Masehi dihitung dari pergerakan matahari, dimulai dari tariknya Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam. Jadi berdasarkan Samsiyah, kita perputaran matahari ya, yang biasanya kita pakai juga tahun baru ini, tahun Masehi ini kita pakai juga untuk perhitungan waktu-waktu sholat ya. Tapi kalau untuk perhitungan waktu-waktu seperti melihat hilal gitu ya, kita pakai yang Komariah, yang tahun bulan ya, berdasarkan peredaran bulan. Dua-duanya kita pakai gitu ya. Terlepas dari tahun baru yang ada itu tahun baru tariknya Nabi Isa alaihissalam. Kemarin itu juga ada Natal gitu ya. Natal ini kalau tahun baru mungkin tidak ada perselisihan gitu ya. Tapi kalau Natal mungkin, tapi secara mainstream Natal itu 25 Desember. Cuman secara actualnya Natal itu bukan di 25 Desember gitu, karena Nabi Isa alaihissalam itu lahir di musim panas ya, di mana kurma berjatuhan gitu ya. Tapi bukan dia dilahir di kandang domba atau di salju turun gitu ya, tidak. Jadi justru musim kering gitu ya, musim kering kurma berjatuhan gitu ya. Itu cuman ada di musim kering gitu, bukan musim dingin. Nanti kita bahas. Hari ini mungkin kita sharing ya. Nah dulu pernah saya sharing juga hampir 3 tahun yang lalu ya. Tidak apa-apa sekarang kita sharing lagi karena ini penting gitu ya. Man aradat dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin dunia gitu ya, harus dengan ilmunya. Barang siapa ingin akhirat harus dengan ilmunya, dan barang siapa ingin keduanya harus dengan ilmunya. Semuanya ada ilmunya, Pak. Bapak melangkahkan kaki dari rumah ya ke sini tuh ada ilmunya, Pak ya. Ada ilmunya apa enggak? Atau jalan gitu aja, Pak? Ada ilmunya, Pak ya. Ilmu sebelum amal gitu ya. Kita tentu sholat subuh berjamaah tentu ilmunya dulu, Pak, baru amalnya. Jadi
Bapak mau ke kantor, ilmunya dulu Pak, ya kan? Kalau Bapak nggak tahu di kantor ngapain kan bingung Pak. Kata bos, kamu datang kantor besok gitu ya. Kita sudah tahu mau ngapain datang kantor gitu kan? Atau belum tahu? Tergantung ya, tergantung yang disuruh gitu. Kalau ke kantor seperti biasa, mestinya ilmunya sudah tahu gitu. Sudah tahu. Kita mau ke pasar, sudah tahu ilmunya gitu. Ilmunya nanti akad jual beli segala macam. Terus kalau Bapak berdagang, Bapak tahu yang diperdagangkan apa gitu kan, cara berdagangnya, terus cara timbangan, cara memerintahkan barang yang cacat segala macam, itu sudah ada ilmunya. Semuanya harus ada ilmunya. Ilmu yang dimaksud di sini tentunya macam-macam. Ada ilmu berdagang, ada ilmu bertukang, ada ilmu macam-macam gitu ya. Ilmu dunia maupun ilmu akhirat untuk syariat gitu. Di Islam sendiri juga ada ilmu macam-macam itu ya, ilmu syariat, ilmu fikih gitu ya, ilmu akidah gitu ya, ilmu tasawuf mungkin gitu ya, dan ilmu akhir zaman. Kalau dalam hadis Arba'in Nawawi, hadis keberapa tuh, yang kedua apa yang ketiga itu ya, yang tentang Islam, iman, ihsan, dan hari kiamat ya, ilmu itu empat pilar ilmu yang pokok di Islam itu. Kita belajar tentang Islam, tentu maksudnya Islam yang 5 itu fikih gitu ya, hukum-hukum. Yang kedua iman, di situ akidah. Kita belajar akidah di situ di rukun iman gitu. Dan ihsan itu orang bilang ada yang tasawuf, ada yang bilang tazkiyatun nafs ya, pembersihan jiwa. Di sini bagaimana kita bisa berbuat ihsan. Ini ilmu yang ketiga. Yang keempat tentang hari kiamat, tentang akhir zaman. Karena kita umat akhir zaman. Kejadian-kejadian, tanda-tanda menjelang kiamat gitu ya. Walaupun kita mungkin tidak mengalami kiamat dalam arti kiamat kubro, tapi kita tetap mengalami kiamat sugro ya, yang kecil-kecil ya. Terus juga tanda-tanda akhir zaman, karena walaupun ini ilmu akhir zaman, tetap dari zaman Nabi Adam alaihissalam itu sudah dikabarkan bahwa Nabi Adam itu mendakwakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus juga kedatangan Al-Masih Dajjal, ini sudah dikabarkan sebenarnya zaman Nabi Adam. Ini tentang ilmu akhir zaman sampai Rasulullah SAW. Tentunya mungkin kita walaupun tidak menemui kiamat, dari kita atau anak-anak cucu kita akan menemui yang namanya Dajjal. Dajjal laknatullah alaih. Ini 4 pilar ilmu ya. 4 pilar ilmu itu yang perlu kita bekali. Mungkin kalau Islam secara fikih kita sudah banyak ya, ataupun masih yang belum gitu ya. Kita belajar terus, kita paling tidak di rumah Muslim itu punya buku Pak, buku fikih itu yang minimal ya, yang kuning-kuning itu yang minimal tuh, yang Sulaiman Rasyid ya, itu fikih itu harus ada Pak di rumah. Jadi kalau kita baca gitu kan, kalau nggak ada yang nggak ngerti baru tanya kepada yang memiliki ilmu, pada ulama, para ustaz gitu. Untuk ilmu akidah kita juga perlu gitu ya, perlu buku akidah. Kita ini kan akidahnya Asy'ari Pak ya, mayoritas ya. Mazhabnya Syafi'i, akidahnya Asy'ari gitu ya. Sifat 20 itu minimal itu penjelasan. Sifat 10 syarahnya. Syarah sifat 10 lebih banyak lagi, lebih bagus lagi gitu. Punya akidah pembandingan juga mungkin dari
tauhidnya, usul salasah gitu ya, dan lain-lain akidah yang perlu kita punya buku hadis Bukhari Muslim kalau lebih bagus lagi gitu ya. Quran terjemah itu minimal. Kalau ada Quran tafsir lebih bagus ya. Quran tafsir asbabun nuzul Quran tafsir seperti tafsir Ibnu Katsir atau yang simpel seperti Jalalain itu minimal. Gak punya ya Bapak sisihkan uang lah, beli buku Pak. Walaupun sekarang banyak program di Android atau segala macam, tapi kita belum efektif ya. Kita bisa download simple, tapi kita juga baca simple kadang, tidak kita baca-baca kan. Kalau program-program seperti itu biasanya cuma untuk membantu saja, tapi yang lebih bagus kita punya bukunya, nggak punya buku bahasa Arab, buku terjemahnya gitu. Yang lebih bagus lagi kalau kita bisa bahasa Arab gundulnya, itu lebih bagus lagi. Untuk ilmu tazkiyatun nafs itu juga banyak. Ini penting juga karena kita beribadah tentunya harus kenal siapa yang kita ibadahi gitu ya. Harus kenal. Kalau tak kenal maka tak sayang gitu ya. Kita ibadah kan bukan cuman olahraga ya, tapi kita bawa tubuh kita, jiwa kita, roh kita ke masjid ini gitu ya. Kita bawa semuanya gitu. Kita sholat, bagaimana kita membawa fisik kita, rohani kita menghadap kepada Sang Khalik gitu ya. Ini tentu ada ilmunya gitu ya. Dan yang terakhir ilmu tentang hari kiamat. Mungkin tentang hari kiamat ini perlu juga gitu ya. Bukan perlu, kita sering-sering juga sampaikan, kita baca-baca kajian gitu ya. Kajian-kajian akhir zaman. Tentunya kajian akhir zaman ini sekedar paling tidak tahu gitu ya. Kalau untuk waktunya memang kita tidak pernah tahu gitu ya. Tapi mungkin sudah terjadi mayoritas di waktu-waktu sekarang gitu ya, Pak ya. Cuman Allah-alam nanti terjadinya huru-haranya itu kita belum tahu. Tapi tanda-tandanya sudah ada hampir 95%. Ilmu secara bahasa adalah pengetahuan secara sesuatu sesuai dengan hakikatnya. Dari Ibnu Qayyim, ilmu adalah perkataan Allah Azza wa Jalla, perkataan Rasulullah SAW, dan perkataan para sahabat. Ilmu adalah apa yang diturunkan Allah SWT kepada Rasulnya berupa penjelasan dan hidayah. Rasulullah SAW bersabda, sebenarnya Nabi tidak mewariskan dinar atau dirham. Mereka mewariskan adalah ilmu. Barang siapa mengambil warisan itu, maka ia akan mendapatkan sesuatu yang besar. Hadis riwayat Abu Dawud tentang misi. Dan Rasulullah juga bersabda, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Kalau urusan dunia yang dunia zaman dulu, dunia modern, tentunya kita banyak lebih tahu karena ilmunya sudah tergali dengan perjalanan segala macam, dengan trial and error kita akhirnya mengenai segala sesuatu gitu ya. Secara kauniyah ya. Ilmu-ilmu yang lain dapat bermanfaat atau memiliki faedah apabila ilmu-ilmu berguna dalam ketaatan kita kepada Allah SWT, menambah taat gitu ya. Ilmu fisika, ilmu kimia, ilmu yang lain, matematika itu kita niatkan untuk bermanfaat pada diri kita dan pada umat gitu ya. Itu baru bisa dinilai gitu ya. Dalil ilmu tentang pelajaran hukumnya berlain-lain, ada yang wajib, ada yang sunnah muakkad gitu ya, ada yang sunnah biasa, ada yang mubah, bahkan ada yang haram kita pelajari juga, tergantung. Ilmu itu nggak putus pahalanya Pak. Kita mengajarkan alif bata gitu ya pada seseorang, orang itu bisa baca Quran, terus dia
menurunkan ilmunya lagi kepada orang lain, sambung menyambung, Pak. Itu nggak putus. Itu termasuk amal yang tidak putus. 3 amal yang tidak putus ya setelah kita meninggal. Apa itu, Pak? Ilmu yang bermanfaat ya, sedekah jariyah, dan waladun soleh, anak yang soleh. Kalau punya 3 ini, insya Allah mengalir terus. Gitu. Kalau nggak bisa ilmu, sedekah, Pak. Beli 1 meter keramik untuk masjid, insya Allah mengalir terus walaupun kita sudah meninggal. Sayyidina Utsman bin Affan itu punya sumur di Mekah sana. Sampai sekarang sumurnya masih mengalir airnya gitu ya. Dia pernah bikin bank juga itu Sayyidina Utsman. Sampai sekarang banknya masih ada gitu ya. Terus ada hotel penginapan yang dia bikin juga itu sampai sekarang masih mengalir seperti itu. Sayyidina Abu Bakar dengan hartanya dan ilmunya juga sampai sekarang masih mengalir gitu. Sayyidina Ali apalagi masih mengalir, Pak, ilmunya sampai sekarang gitu ya. Tinggal kita masing-masing punya bekal di situ, Pak. Bekal di ilmu, sedekah jariyah, yang punya anak, didiklah anak menjadi anak yang soleh gitu ya. Jadi itu bekal kita, Pak. Gak ada lain lagi gitu. Kalau kita udah masuk kubur, udah habis tuh urusan. Amal kita yang menemani gitu ya, sama amal yang masih tersisa di dunia, yaitu 3 itu tadi, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh. Selalu kita selalu berdoa juga menambahkan yang Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, anugerahkan saya ilmu dan berikan kepahaman. Dapat ilmu dan paham itu penting, karena mungkin kita banyak ilmunya tapi belum paham gitu, Pak. Belum dipahamkan oleh Allah gitu, karena ilmu itu salah satu sifat Allah ya, ilmu. Jadi kita harus mohon diberikan ilmu yang bermanfaat tapi juga dipahamkan. Banyak orang tahu sholat berjamaah di masjid itu 27 kali atau 27 derajat, Pak. Derajat. Kali sama derajat lain kan, Pak ya. Kalau Bapak belajar matematika gitu kan, derajat sama kali beda. Kalau kita sholat 1 kali 27 berarti 27 kali. Misalnya pahalanya 10 berarti 270 kali. Tapi kalau derajat lain, Pak. 10 pangkat 1 gitu kan. 10 derajat 1 itu 10. 10 derajat 2 berapa, Pak? 100. 10 derajat 3 1000, Pak. Berarti kalau 27 derajat itu berapa tuh? Hitung sendiri lah. Kalau 15 itu kuadriliun ya. Kalau 27 itu lebih itu lagi. Jadi Allah masukkan ini terhingga sebenarnya gitu ya. Salat itu sebenarnya pekerjaan pribadi, Pak. Artinya salat itu pekerjaan pribadi antara kita sama Allah gitu kan. Mi'rajul mu'minin ya. As-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajul mu'minin kepada Allah SWT. Gimana kita berkeluh kesah, kita mengadu gitu, kita bermunajat kepada Allah. Ini pribadi. Tapi Allah perintahkan melalui Rasulnya juga supaya sholat fardu itu berjamaah di masjid, supaya kita mendapat secara pribadinya kita dapat, secara sosialnya juga dapat. Itu Allah perintahkan. Kalau Allah tidak perintahkan, kita lebih bagus sholat sendiri di rumah, Pak. Itu lebih bagus karena lebih khusyuk gitu, mungkin lebih khusyuk gitu, lebih riaknya juga sedikit sekali. Tapi karena kita diperintahkan sholat fardu berjamaah di masjid, maka kita ikuti gitu. Kalau sholat sunnah silakan Bapak sholat sendiri di rumah, lebih afdal gitu ya. Lebih afdal. Mau sholat tahajud sekian rakaat, mau sholat duha sekian rakaat, itu enak di rumah, Pak. Lebih afdal di rumah gitu ya.
Dan juga ilmu ini menurut kita lebih takut pada Allah SWT. Kita dikasih tahu ya, ilmu kalau ini ada amalan apa pahalanya sekian, ada juga dosanya gitu ya. Tentunya orang-orang yang berilmu yang tahu gitu Pak. Kalau Bapak, kalau gibah itu dosa kecil, dosa besar Pak? Gibah dosa besar. Buang sampah itu dosa kecil, dosa besar Pak? Buang sampah bisa jadi dosa besar Pak, karena dosa kecil biasanya urusan dengan pribadi gitu ya. Tapi kalau dosa besar urusannya dengan orang lain juga. Memberikan kemudaratan pada orang lain itu bisa masuk dosa besar. Kita korupsi itu dosa besar karena hubungannya dengan orang lain juga. Berzina dosa besar karena hubungannya dengan orang lain. Membunuh orang lain juga dosa besar. Itu kadang-kadang ya kita tahu kalau kita berilmu, kita belajar, jadi kita lebih takut gitu, paling tidak mau mengerjakan hal-hal demikian gitu ya. Kayak gibah itu dosa besar, padahal gibah itu kita membicarakan sesuatu yang benar gitu ya, apalagi fitnah gitu ya. Fitnah sesuatu yang tidak benar kita bicara, itu lebih dosa besar lagi. Fitnah dibilang kan lebih besar dari membunuh gitu ya. Fitnah lebih besar dari pembunuhan gitu ya. Jadi tentunya dosa membunuh itu dosa besar, fitnah itu dosa lebih besar lagi. Dan ada juga hal-hal yang menurunkan pahala amalan kita, seperti ria tadi ya, ria, ujub, sum'ah gitu ya. Itu hal itu kita harus pelajari, karena sebanyak apapun pahala kita, kalau ada ria di situ habis itu amalan. Ada ujub di situ habis, seperti api membakar kayu gitu ya, cepat habis. Percuma kita udah banyak-banyak kumpulin pahala, habis gitu ya, bangkrut gitu ya. Itu tentunya dengan ilmu kita tahu gitu ya. Tanda Allah pengen kita baik, dia pahamkan kita dengan satu ilmu gitu ya. Allah ini pengen bapak-bapak baik, maka dia izinkan bapak-bapak salat subuh berjamaah di masjid gitu ya. Izinkan ya. Kadang orang banyak niat nih mau salat subuh tapi belum tentu dibangunkan gitu ya. Salat subuh banyak gitu ya. Kita termasuk alhamdulillah gitu ya, Allah bangunkan gitu. Sengaja atau tidak sengaja gitu ya, sudah apalagi sudah rutin gitu ya, nanti dibangunkan lagi. Biasanya kita dibangun jam 4 itu pas tuh, dibangunkan lagi kita jam 3, jam 2 sampai kita turut skenario Allah seperti itu. Allah tuh pengen kita baik, pengen kita masuk surga gitu ya. Makanya dikasih jalan-jalan kebaikan itu dimudahkan pada kita gitu ya. Sebenarnya bukan kita yang sendiri yang mau Pak, kita emang mau gitu ya, tapi Allah mudahkan. Ada peran Allah di situ lebih besar sekali gitu ya. Allah mudahkan. Betapa banyak di dunia ini orang mencari hidayah Pak ya. Kita juga dikasih Pak. Bapak dulu minta nggak Pak? Jadi Muslim Pak, jadi Islam, lahir Islam, minta nggak Pak? Ada yang tahu mungkin dulu minta nggak kita Pak? Kalau zaman dulu kita minta Pak. Zaman Ruh dulu kita minta dilahirkan jadi umatnya Rasulullah SAW. Jadi orang Muslim gitu ya. Itu kita minta, cuma kita aja belum tahu gitu ya. Dan di zaman Ruh dulu kita udah seperti ini Pak, udah ngumpul Pak, ngumpul pengajian Pak, bersama Rasulullah SAW gitu ya, sudah ngumpul Pak. Jadi harus yakin Pak, ini cuma sejarah yang berulang Pak, sejarah yang berulang, tinggal kita pertahankan sejarah itu, jangan belok-belok lagi gitu, istiqomah terus. Nanti juga di surga begitu Pak, kita ngumpul-ngumpul lagi Pak. Dulu di zaman Ruh kita ngumpul-ngumpul pengajian,
zaman sekarang, zaman dunia ya, kita ngumpul di pengajian, nanti insya Allah kalau emang nasibnya kita di surga, kita ngumpul-ngumpul lagi Pak, seperti ini gitu loh. Aja tinggal istiqomah Pak. Cuma istiqomah itu memberat ya, harus minta juga pada Allah kita bisa istiqomah gitu ya. Itu kan nggak tahu nih kalau nggak ada ilmunya Pak. Kalau kita dikasih lihat Pak, di majelis seperti ini gitu ya, itu emang benar-benar malaikat tuh emang nyari, dia keliling tuh dunia, keliling bumi itu dia nyari majelis-majelis seperti ini, majelis zikir, majelis ilmu, orang-orang baca Quran gitu ya. Itu mereka tuh cari. Kalau dapat ya mereka duduk di situ, dia bentangkan sayapnya gitu ya. Sayapnya masing-masing malaikat ini sayapnya lain-lain Pak. Yang paling banyak sayapnya itu dia menentukan ketinggian malaikat itu. Makin banyak sayap makin tinggi dia. Jadi kalau yang paling banyak tuh Sayyidina Jibril alaihissalam ya, itu kalau malaikat yang paling utama, dia sayapnya paling banyak tuh. Ada 360 di kanan, 360 di kiri, jadi 720 sayap itu malaikat Jibril. Itu dia bentangkan dinaungi orang yang majelis seperti ini. Dan nggak cuma itu, mereka tuh berdoa, ya Allah ampuni orang yang di majelis ini dan orang tuanya gitu. Kita kalau menuntut ilmu, kita didoakan sama malaikat diri kita supaya diampuni, dan orang tua kita disebut-sebut juga tuh. Walaupun orang kita sudah meninggal, senang dia tuh dikubur. Kalau kebetulan maaf gitu, kalau dapat siksa anaknya menuntut ilmu, siksanya ditunda dulu, diringankan malah gitu. Malah mungkin dihapuskan seperti itu. Kalau tidak ada dosa, mungkin dia ditambah nikmatnya di dalam kubur sana. Nggak cuma itu, orang yang menuntut ilmu, Allah tuh bangga gitu ya. Allah tuh sering dialog ya, bermuzakarah lah ibaratnya, seperti sama malaikat gitu ya, sama para malaikat tuh. Allah tuh banggain gitu ya. Itu fulan dan fulan tuh sedang menguji aku gitu ya di majelis ilmu, sedang menuntut ilmu, menuntut keridhaanku gitu loh. Allah membanggakan kita di malaikat, dan Allah nggak cuma membanggakan kita, dan orang tua kita juga dibanggakan Allah SWT. Karena dulu kan waktu diciptakan Nabi Adam alaihissalam kan malaikat tuh nanya gitu ya, kenapa Allah ini nyiptain lagi gitu makhluk yang demarnya bertumpah darah gitu ya, berselisih, berperang-perang gitu kan. Seperti dulu kan sebelum diciptakannya manusia itu ada namanya Banul Jan ya. Banul Jan itu seperti itu Pak. Kadang soleh gitu ya, karena akhirnya lama-lama bertengkar, berselisih paham, terus berbunuh-bunuhan seperti itu. Akhirnya malaikat juga yang disuruh ngabisin itu Banul Jan itu. Dihabisin tuh Pak. Yang mungkin yang sebagian yang lari-lari ke laut-laut, ke gunung-gunung, itu masih ada yang selamat gitu ya. Yaitu seperti bangsa-bangsa lembut di pantai selatan itu kan masuk sisa-sisanya itu Pak, Nyi Roro Kidul itu ya, sisa-sisa Banul Jan itu. Tapi bahasanya udah digunakan. Akhirnya malaikat bingung, kenapa lo nyiptain makhluk lagi yang kemungkinan akan seperti itu lagi, manusia gitu ya, sebagai khalifah. Kata Allah, ya aku lebih tahu dari kamu gitu kan. Dan Allah bangga, masih ada hamba-hambanya yang mau memuji dia, mau datang majelis ilmu, bangga seperti kita. Kita ini bersyukur sekali Pak. Syukurnya double banyak-banyak gitu. Syukur sholat jamaah subuh di masjid, syukur kita taklim di sini, luar biasa sekali. Kalau dilihat kan kita pahalanya, mungkin Pak, bapak-bapak ini nggak bakal mau keluar dari sini Pak. Pahalanya luar biasa, sampai yang orang yang menuntut ilmu itu hitungan pahalanya udah nggak terukur lagi. Masuk surganya juga tanpa hisab. Jadi kalau masuk surga tanpa hisab itu kita
Dikubur Pak, itu nggak ditanyain sama mungkar nakir. Kubur waktu tidur, bangun udah masuk surga. Itu masuk surga tanpa hisab. Kita kan maunya seperti itu Pak, jangan sampai susah-susah. Kalau kita nanti dikubur lagi dihisab, di padang mahsyar dihisab, di timbangan dihisab, di sirat dihisab, lama Pak. Kita cuma umur sekarang 70, 60, 70 tahun. Dikubur bisa ribuan tahun, padang mahsyar ribuan tahun, timbangan ribuan tahun, sirat ribuan tahun. Berapa lama lagi kita harus ini gitu kan? Itu kalau kita lolos gitu. Kalau nggak lolos kan habis Pak. Berapa ribu tahun lagi di neraka kita gitu kan. Jadi kita harus berdoa Pak. Berdoa masuk surga itu tanpa hisab. Minta keridhaan Allah SWT. Karena memang kalau hitung-hitung amal kita tuh nggak ada yang sanggup lah. Nggak ada yang bisa menandingi kemurahan Allah gitu ya. Jadi kita surga itu dengan ridho Allah gitu ya. Allah yang meridhoi baru bisa masuk. Bukan dengan amal kita gitu. Walaupun kita tetap berusaha untuk beramal sebaik-baiknya gitu kan, ya Allah ridho. Tapi kalau dihitung-hitung timbangan, amal kita ini nggak ada apa-apanya gitu, tidak ada apa-apanya. Mencari ilmu fardu, ya. Fardu. Jadi ilmu, terutama ilmu syariat itu fardu. Ya. Ilmu yang lain mungkin ada yang fardu kifayah gitu ya, kayak ilmu kedokteran mungkin di satu kampung belum ada dokter, maka wajib dalam kampung itu yang ada seorang yang menuntut ilmu kedokteran gitu ya. Kayak di sini mungkin kita harus ada ilmu yang paham ahli waris misalnya gitu, ilmu faraid ya, harus ada yang paham tuh Pak, nanti hitung-hitung itu ilmu penting juga itu, bukan ilmu sembarangan ilmu faraid itu. Ilmu apa sekarang ya harus mandikan jenazah, bapak-bapak belum punya nih Pak ya, mandikan jenazah tuh harus punya tuh. Sekarang mungkin fardu kifayah, tapi kalau nggak ada jadi wajib tuh. Kita mungkin training nanti cara memandikan jenazah. Jadi kalau ada sesuatu hal kita bisa siap gitu ya. Nggak cuman bapak-bapak, keluar secara pribadi keluarga juga harus. Nanti kan yang mandikan istri kan bapak-bapak juga yang mandikan istri, harus mandikan istri sendiri gitu ya. Terus anak gitu kan, anak yang bisa mandikan orang tuanya gitu. Masing-masing keluarga perlu juga ilmu seperti itu. Nih ada yang beberapa ya, kejelasannya tergantung situasi dan kondisi ya Pak ya. Nah itu secara umum seperti itu. Nanti secara khusus kita lanjutkan lagi di seksi yang mendatang. Hal yang salah saya dari pribadi, yang benar hanya dari Allah SWT. Mudah-mudahan kita bisa menerima dan mengamalkannya. Saya mohon maaf kalau ada kata yang salah. Wa'alaikum billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada pertanyaan, tanggapan, komentar, kritik, saran. Tergantung kebutuhannya juga sih Pak. Kalau yang penting kan sekarang kita lihat misalnya belum bisa baca Quran misalnya, berarti baca Quran itu jadi wajib bagi dia mempelajari huruf-huruf, tajwid, hukum-hukum baca Quran. Tapi kan kita Quran bukan cuma dibaca kan, begitu sudah dia bisa baca Quran, dia belajar lagi misalnya terjemah gitu ya. Terjemah kan juga
Itu cara apa namanya, untuk pelan-pelan aja, step by step gitu. Terjemah kan juga tidak bisa langsung ya kita nanti langsung paham atau apa. Kita harus baca tafsirnya lagi gitu kan. Baca tafsirnya lagi nanti tafsir macam-macam juga banyak tuh. Ada ilmunya lagi, ilmu tafsir, ilmu balaghahnya, ilmu sorotnya segala macam, ilmu mantiknya segala macam, itu gimana bisa cari tafsir. Tapi makin kesini makin tidak wajib gitu ya. Jadi yang pertama wajib baca Qurannya dulu, tergantung orangnya sih macam-macam gitu ya. Secara umum kita harus wajib baca Quran. Tapi secara umum juga kita untuk tahu tafsir itu kan perlu bahasa Arab. Bahasa Arab ada yang mewajibkan, ada juga yang fardu kifayah. Kalau kita bisa merasa itu wajib, kita harus belajar juga bahasa Arabnya gitu ya. Tapi waktu memang nggak cukup sih, cuman usaha kita yang dinilai gitu loh Pak. Sampai kita benar-benar paham agama itu, paham dan bisa mengamalkan dengan baik gitu kan. Kalau sekarang mungkin kita cuma bisa baca Quran, bisa bahasa terjemah, ya kita ikut kajian tafsir lah ya, orang yang bisa pengalaman itu diikuti aja jalannya gitu ya. Kalau saya nggak bisa bilang itu harus wajib, harus ini enggak, tapi secara pribadi kita tentunya pengen dong kita lebih tahu gitu ya. Lebih tahu, lebih bagus kan, lebih bisa mengamalkan, lebih paham gitu ya, sedikit-sedikit. Walaupun pada akhirnya ya amal, tergantung amalnya juga. Cuman amal yang orang berilmu sama amal orang yang tidak berilmu kan lain Pak, beda. Jadi ada satu istilah, orang alim yang tidur itu mungkin masih lebih baik dibanding orang yang awam ibadah gitu ya, sholat 1000 rakaat misalnya gitu. Tapi orang alim ini cuma tidur aja. Tidurnya orang berilmu kadang lebih ditakuti oleh setan gitu. Setan itu takut sama orang berilmu gitu. Kalau orang yang ibadah tanpa ilmu gitu ya, maksudnya itu biasa aja. Setan juga banyak ibadahnya kok gitu. Iblis itu 120.000 tahun Pak ibadahnya. Dia dari bumi ini udah semuanya dijelajahi sama buat sujud ya. Langit pertama, langit sampai langit ketujuh udah dijelajahi sama dia. Itu iblis, sampai ini dia seperti malaikat gitu. Jadi pemimpin para malaikat itu iblis. Sebelum dia jadi iblis ya, Azazil itu namanya. Itu karena ibadahnya luar biasa. Jadi kalau kita cuma ngadalin ibadah tanpa ilmu itu sama aja gitu ya. Sama masih dikecengin sama iblis ibaratnya, banyakan gua zikirnya gitu kan. Banyakan gua sholatnya gitu kan. Tapi kalau orang berilmu itu tingkatannya memang jauh sekali dibanding orang biasa, orang awam. Ilmu bisa sampai 300 tingkatan gitu ya, bisa lebih gitu ya. Itu hanya kita harus meningkatkan terus Pak. Maksudnya begitu. Wajib belajar itu tergantung. Misalnya kalau bapak orang menikah nih, itu selalu salah satu di dalam keluarga itu ada yang berilmu, entah istrinya atau lebih bagus suaminya gitu yang berilmu. Jadi dia bisa mengajari istrinya dan anaknya gitu ya. Harus ada yang berilmu. Kita menikah pun ada ilmunya Pak, nggak cuma job kabul aja gitu. Sekarang mungkin kekurangan kita kalau misalnya menikah mesti ada pembekalan gitu ya, pembekalan menikah itu. Jadi sebelum menikah, daftar KUA itu kasih training course tuh 3 hari misalnya atau berapa hari, paling kan kasih modul yang tebal tuh untuk hukum suami istri misalnya gitu, segala macam, fikih wanita, fikih segala macam. Baru setelah itu baru bisa job kabul gitu loh. Kalau sekarang kan enggak, kita cuma dibaca, nggak tahu ya, kalau zaman saya gitu ya, cuma dibacain yang buku nikah itu yang apa itu, cuma sedikit itu. Cuma pokok ini, cuma dibacain, inget nggak Pak? Masih inget nggak Pak? Kalau kita ini jatuh talak di satu apa segala macam, masih inget nggak? Itu belum tentu gitu. Sebenarnya ketika punya ilmunya, jangan sembarangan. Introspeksi gitu ya, maksudnya sekarang kebutuhan kita apa? Kalau sekarang baca Quran kan misalnya, dulu kita belajar tajwid yang dulu mungkin ya, apa belajar sekarang ada yang lebih tinggi lagi, tahsin misalnya gitu. Lebih ini lagi gitu kan, lebih jelimet lagi. Tapi ya kalau kita punya waktu ya kita usahakan gitu ya. Usahakan.
dengan waktu dan biaya kita. Tentunya ilmu ini ada yang gratis, ada juga yang harus bayar. Dan kita harus bayar Pak. Dulu Imam Syafi'i itu ibunya tuh sambil jual rumah gitu ya. Imam Syafi'i itu ke Baghdad, dari Baghdad ke Mesir dia belajar itu sampai makamnya di Mesir itu. Jual rumah itu. Imam Bukhari juga begitu. Imam-imam dulu memang nggak tanggung-tanggung gitu ya. Dulu mereka mencari sanad gitu ya. Cari sanad tuh walaupun jauh di ujung lautan apa segala macam mereka datangi gitu ya. Kalau sekarang kan enggak, kita gampang, di HP aja bisa dapat ilmu tuh. Bapak mau cari hadis Bukhari bisa install hadis Bukhari. Kutubus Sittah bisa install. Bulughul Maram Subuh Salam kitab-kitab kuning bisa install di HP. Tapi kita baca nggak? Terus kita pelajari nggak gitu kan? Mungkin waktu kita nggak cukup. Mungkin sampai kita meninggal nanti mungkin ilmu kita nggak banyak yang dapatnya. Tapi Allah melihat usaha kita gitu ya. Allah melihat usaha kita supaya kita tetap menuntut ilmu. Barang siapa yang menuntut ilmu sampai akhir hayatnya itu, kalau mati dalam meninggal menuntut ilmu, yaitu insya Allah masuk surga tanpa hisab. Jadi jangan berhenti Pak. Walaupun kita cuman kelihatannya mungkin kajian-kajian seperti ini simpel, mungkin nggak banyak ilmu, tapi paling nggak silaturahmi gitu kan. Mengingat Allah itu suatu hal yang luar biasa gitu. Kita bersolawat, mengucap alhamdulillah itu suatu biasa gitu. Lebih bagus lagi kalau di KM mungkin nyediain ilmu ustadz-ustadz yang lebih mumpuni gitu ya, lebih bersanad atau bersertifikat gitu ya. Jadi ilmunya makin tinggi gitu. Kalau sekarang kan cuma tausiah Pak, saya cuma sharing aja Pak, sharing sama-sama, mungkin kita bisa pahami sama-sama seperti itu. Jadi Bapak itu Pak, kalau Bapak misalnya sekarang singkatannya apa nih? Misalnya udah paham terjemahan, berarti kan tafsir ya. Belajar tafsir terus gitu. Gak usah dihitung-hitung itu fardu kifayah atau fardu ini, gak usah. Tapi kata ada yang wajib, yang kayak amalan seharian, terus bagaimana enggak amalan hati itu juga wajib juga, supaya tidak terjerumus pada, kan kita udah beramal tapi ria kan habis juga ya, amal kita gitu kan. Ilmu hati penting juga. Makanya ihsan, tazkiyatun nafs atau tasawuf itu bisa lepas juga dari ilmu Islam. Sampai kita tahu perpolitikan sekarang kan itu ilmu akhir zaman kan. Kita tahu nanti bisa memilih pemimpin yang kira-kira lebih sedikit mudorotnya gitu kan. Seperti itu. Hal-hal seperti itu. Kita bisa mengarahkan anak juga, mendidik anak, mengarahkan pendidikan bermanfaat gitu ya. Sekarang banyak mungkin kayak tahfiz Quran, itu bukan berarti kita mengabaikan ilmu yang lain-lain juga, tidak. Justru kita menyuruh anak supaya hafal Quran itu supaya dia dapat menyerap ilmu-ilmu yang lain lebih mudah gitu. Karena rata-rata begitu. Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafiz Quran, Imam Ahmad umur 6 tahun sudah hafiz Quran, Imam Bukhari, semuanya itu dimulai dari menghafal Quran. Kenapa menghafal Quran? Karena Quran itu nur gitu ya. Quran itu kalamullah gitu ya. Barang siapa yang berinteraksi dengan Quran, tentu akan memudahkan dunia akhiratnya. Gak main-main, itu jadi keluarganya Allah gitu ya. Mau dia nanti ilmu dunia lebih mudah gitu ya. Itu seperti itu. Jadi sekarang alhamdulillah marak gitu ya, yang untuk anak-anak kita menggapai ilmu akhirat maupun dunia lebih mudah gitu ya. Tinggal orang tuanya bisa mengarahkan atau tidak gitu ya. Barangkali itu ada tambahan mungkin. Ada silakan Pak. Kita sahnya sholat. Saya pernah itu batal kalau ada yang masuk ke jadi tempat lain. Saya pernah juga wudhu itu tidak batal meskipun itu
menjadi dilema gitu. Dilema kalau mungkin kalau tidak, yaitu kita yakinnya yang mana yang tepat. Tapi kita mau mengajarkan kepada anak kita, itu kan kita mau yang benar dan terbaik. Itu sebenarnya gimana? Kalau fikih sebenarnya fleksibel Pak. Fikih kita, cuman kalau kita belajar fikih, maksudnya kita fikih mazhab Syafi'i ya, jadi kita pegang gitu ya. Mazhab Syafi'i, kalau yang lain mungkin silakan gitu ya. Saya tidak, ada juga yang mungkin tidak fleksibel di mazhab gitu ya. Tapi kalau secara umum kita fikihnya Syafi'i gitu. Termasuk wudu. Makan minum tidak membatalkan wudu Pak. Tidak membatalkan wudu, tapi itu makruh. Misalnya kadang kan kayak makan mungkin ada sisa-sisa makanan itu nanti kalau sholat malah mengganggu gitu ya. Tidak membatalkan. Yang membatalkan sebenarnya kalau hadas kecil, hadas besar, atau kena najis misalnya. Kalau kena najis itu cukup dicuci najisnya gitu ya. Tapi kalau kentut atau pipis gitu ya, hadas kecil, hadas besar, membatalkan wudu gitu ya. Kalau makan minum itu tidak membatalkan wudu. Ada yang memakruhkan, makruh daripada jadi disarankan setelah wudu jangan makan minum lagi. Kalau mau minum air putih gitu ya, seperti kita buka puasa gitu, itu kita kan habis wudu kita buka puasa nggak batal Pak wudunya. Cuman kalau masih selip-selip makanan itu mengganggu, nah itu yang bikin mengganggu sholat gitu. Makanya disarankan setelah wudu jangan makan minum lagi. Kalau mau makan minum ya sebelum wudu gitu ya. Saya tidak pernah dengar kalau misalnya makan minum itu membatalkan wudu Pak gitu. Makruh ya mungkin. Batalkan wudu ya. Pak Ustaz, saya belum dengar Pak. Karena biar nanti tidak ada merasa yang termalukan dalam perundungan itu, dan Nabi menyampaikan nanti saat di sini kita semua berwudu semua. Tapi padahal tahu kalau kita pasti ada bagi dia siapa, cuma kan Nabi nggak mungkin itu dia nggak mungkin. Artinya Nabi tidak memproduksi ACB-nya, ada dan Nabi menyampaikan saat di sini semuanya berwudu. Itu yang kemudian menjadi terhubungi kalau ada di kota ini ada yang berpendapat seperti itu karena ada kejadian seperti itu. Kalau yang atau yang aroma kan kalau yang itu aromanya menyenangkan, artinya aromanya kayak tangan jempol atau ada yang berpendapat karena aromanya yang menjadi boleh kalau ada ada kalau cuma hanya makan minum itu kan terhubung hanya tidak sampai kepada ini ya. Ini adalah tidak siapa sesuatu yang dengan alam bukan seperti itu. Masuk dalam Syafi'i tidak sampai batalkan dulu. Jadi memang kalau adat-adatnya memang sebelum sholat maka kita akan bersihkan tadi. Untuk membersihkan benda-benda yang masih ada dalam kita misalnya harus dulu kita kalau harus puasa apa boleh kemudian kita juga makan sunatan
untuk berwudu. Itu sunnah bersiwak. Karena Nabi kalau ada tidak akan membaca umat, maka memerintahkan bersiwak setiap mau sholat. Jadi pendapat yang kuat tidak membatalkan makan minum itu. Kecuali dari makanan nonta ya. Memang ada riwayat ya seperti itu. Kalau makan biasa yang ringan-ringan, soal-soalan itu kita perlu menjaga dan sampai ada berselim-selim tetap mengganggu keusulan soal ini juga seperti itu. Kalau akan, saya tahu itu Pak. Jadi makan ya pikir-pikir kayak cara dari persentuhan dengan suami itu juga Hilafiyah. Ada yang mendapat ini adalah tergantung kemudian juga tadi secara umum kalau ada hasil ada apa ada keinginan itu boleh dibatalkan. Kalau yang tidak ada itu ini kan wilayah juga artinya ya kita keyakinannya di mana aja masing-masing ada nabi pertama jodoh dan kita punya dasar hujahnya dan mendapat si hasilnya dia barangkali bisa menjadi nanti dalil kalau kita di akhirat nanti kita walau itu kita lihat jadi kalau Habis ini minum masih bisa sholat ini ya. Sholat isra. Gimana Pak? Ya, terima kasih Ustaz. Seperti itu ya, yang saya paham juga cuma saya riwayat tadi belum tahu ada riwayat yang menggunakan daging onta itu. Ya mungkin dianjurkan kalau makan yang kira-kira menyangkut emang lebih bagus dibersihkan ya, bersihkan. Kalau mau wudhu lagi juga apa-apa Pak, gitu ya. Mau tidak wudhu juga apa-apa. Ya, ya. Memang wudhu ini penting karena memang salat tidak sah tanpa wudhu yang sah. Kalau wudhu udah nggak sah, mau salatnya bagus kayak apa gitu maksudnya tetap nggak sah. Gitu ya. Penting, bagus misalnya. Ada lagi Pak? Mungkin. Silakan. Benar Rasulullah selama hidup itu kalau benar saya belum tahu sih Pak kalau Rasulullah pernah azan. Namun kalau dia lahir Hasan Husain mungkin diajankan, kayaknya diajankan dia mengajankan Hasan Husain ya. Hasan Husain lahir itu ya. Tapi kalau azan di ini belum pernah dengar karena memang azan riwayatnya kan dari mimpi sahabat Pak ya. Jadi sahabat tuh bertanya kalau sholat ini gimana cara manggilnya gitu kan? Apa pakai lonceng gitu kan seperti orang Nasrani gitu, pakai trompet ya seperti orang Yahudi. Nah itu dulu sahabat yang kepo gitu, yang nanya-nanya. Akhirnya salah seorang sahabat juga mimpi ada kalimat-kalimat azan itu. Nah ini disampaikan pada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah kan membenarkan, oh ya itu yang dipakainya gitu ya. Dimana dari mimpi sahabat gitu ya. Azan. Tapi kalau saya sih belum pernah dengar Rasulullah azan ya, karena memang dia imam kan. Yang azan itu Bilal gitu kan. Bilal atau Umi Maktum ya. Umi Maktum ya. Itu yang azan gitu ya. Ya sebenarnya bisa aja dia azan karena walaupun dia imam tapi dia bisa azan kalau memang waktunya. Cuman mungkin karena banyak sahabat yang azan gitu ya. Spesialis azan Bilal gitu ya. Jadi dia yang bersama Rasulullah SAW. Nah, kecuali salat-salat yang telat mungkin itu yang tidak azan langsung qomat apa seperti itu. Gitu ya. Tapi kita dimanapun azan misalnya di hutan gitu nggak ada masjid bisa kita azan. Bisa gitu apa? Azan aja gitu ya. Azan, sholat, qomat gitu ya. Kenapa Pak pertanyaannya Rasulullah azan? Saya jadi bingung.
Pas nggak ada gitu ya. Saya belum pernah tahu gitu ya Rasulullah azan gitu. Setahu saya memang Bilal yang azan. Tapi mungkin aja bisa aja dia sekali-sekali azan. Cuma saya riwayat belum pernah dengar Rasulullah itu azan gitu ya. Karena dia setahu saya imam gitu. Belum pernah kayaknya Pak. Sudah dikasih jatah gitu ya. Kalau kayak kita kan kadang Pak Ustadz Ali sebagai imam juga azan juga. Kalau dalam kondisi Rasulullah zaman dulu mungkin beda gitu kan. Emang ada khusus yang disuruh azan gitu kan. Ya, tapi ya artinya emang saya belum pernah dengar Rasulullah azan. Tapi mungkin aja dia lagi pas misalnya Bilal lagi cuti gitu kan, bisa aja azan. Tapi setahu saya sih belum pernah, karena emang masjid di Madinah itu kan dia Rasulullah tinggal di belakang ya, di sebelah kiri masjid Madinah itu. Bilal azan, sahabat pada datang gitu kan, sholat sunnah. Rasulullah itu baru keluar setelah qomat biasanya gitu ya, seperti itu. Jadi tidak pernah dengar riwayat Rasulullah itu azan gitu. Nggak tahu kalau dia mengazankan, dia mengazankan anaknya Ibrahim gitu kan, lahir itu diazankan ya. Terus anaknya Abdullah gitu kan, lahir diazankan gitu. Gitu mungkin. Tapi kalau azan untuk sholat saya belum pernah dengar riwayatnya. Kalau menurut saya azan itu juga mungkin Rasulullah azan, karena kan di azan itu ada asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Kalau Rasulullah azan itu bilang dari wajib. Ada syahadatnya juga ya. Mungkin. Gatot nggak aja ya. Ada lagi Pak? Santai aja Pak ya. Gimana ada lagi? Jadi saya bersyukur gitu Pak ya. Kita ini bisa talim tiap minggu itu anugerah yang luar biasa. Paling tidak pertama menggugurkan kewajiban kita menuntut ilmu, ya mudah-mudahan ada manfaat gitu kan. Paling tidak kita ditulis sebagai penuntut ilmu gitu ya, hingga mendapat pahala yang luar biasa, mendapat ridho dari Allah SWT. Ada lagi Pak? Nggak ada yang tahun baruan sih bukan Pak? Ada tahun baruan nggak? Boleh tahun baruan, maksudnya kita isi dengan hal-hal yang positif aja Pak, yang ya introspeksi lah. Sebenarnya kan kita punya tahun baru sendiri, tahun baru Muharram ya. Tapi ya nggak salah juga kalau kita mau introspeksi di tahun ini. Introspeksi kapan aja sih Pak? Cuman kalau kita bisa ukur 2001 ya, sampai awal sampai akhir introspeksi juga. Ada salat taubat mungkin gitu kan. Di 2001 ini mungkin banyak kesalahan, dosa yang belum kita tobati gitu ya. Salat taubat, minta mohon perlindungan, keberkahan nanti di tahun berikutnya, itu boleh juga. Tapi kalau kita merayakan tahun baru secara khusus kayak seperti niup trompet atau apa hal-hal yang kurang berguna, itu saya pikir ditinggalkan gitu ya. Itu tradisi jahiliyah gitu ya. Banyak Ustadz Syekh mungkin bilang malam tahun baru itu justru malam paling buruk di muka bumi gitu ya. Malam paling buruk di muka bumi karena dirayakan dengan hura-hura gitu ya. Dan hura-hura di saat kita mesti introspeksi, hura-hura gitu ya. Nggak keruang gitu ya, trompet, minum-minuman segala macam gitu ya. Dan yang paling banyak melaksanakan itu umat Islam lah. Jangan salah gitu ya. Umat Islam yang mungkin nggak tahu gitu ya. Kalau orang Masehi kan kayak
maaf, orang Kristen dulu tahun baru di gereja Pak, gitu. Berdoa mereka itu. Kita malah di mana, di bundaran HE gitu. Nungguin perasaan itu kelihatan sepele, tapi itu hal, kalau guru-guru kita bilang itu hal yang paling buruk di muka bumi itu ketika umat merayakan tahun baru. Gitu. Jadi banyak justru mereka dengan kemaksiatan gitu ya. Bukan kita bersyukur atas nikmat, mohon ampun atas dosa, malah kita nambah dosa gitu di tahun baru. Dan yang paling banyak umat Islam yang nggak tahu gitu ya, seperti itu. Kita maksudnya bersyukur dan mohon ampun, kita cari isi dengan hal-hal yang positif gitu ya. Barangkali itu kalaupun ada acara di sini misalnya dibikin positif aja gitu kan, jangan diikut-ikutan yang nggak jelas gitu kan. Tasan-tasan nggak usah lah gitu ya, buat apa bakar-bakar uang ya, kalau cuma kembang api oleh lah gitu ya. Tasan-tasan yang ratusan ribu jutaan itu buang-buang uang, bazir. Mendingan uangnya buat sedekah, anak yatim piatu gitu kan, sedekah masjid segala macam gitu. Bikin syukuran gitu. Kadang-kadang hal-hal yang kita kecil tapi itu berdampak luar biasa. Tahun baru aja susah, apalagi Natalan Pak ya. Natalan itu urusan orang lain lah, kita nggak usah ikut-ikut gitu ya. Kadang ya itulah, kita terlampau ini gitu. Natalan itu paling ramai di mana Pak? Natalan paling ramai itu di Jepang Pak. Jepang itu bukan penganut Kristiani, tapi itu paling ramai di situ. Kalau mereka ininya baratnya gitu yang contoh itu. Jadi penik Natal itu paling laku itu di Jepang. Jepang kan bukan penganut Kristiani, Kristiani juga minoritas di situ. Agama nggak jelas kan Jepang itu. Tapi itulah, kita jangan ikut-ikutan seperti itu gitu ya. Ya, mereka tuh nggak punya Tuhan kalau dihitung gitu ya. Kalaupun Buddha ada sebagian, Shinto yang kebanyakan budaya, tapi itu nggak menjelaskan Tuhan gitu kan. Itu cuman apa budaya aja gitu ya. Tidak punya agama, kalau dibilang ateis, agnostis ya gitu. Dan mereka sepertinya orang-orang yang tidak butuh Tuhan gitu kan. Apa sudah sejahtera gitu kan, sudah disiplin, sudah teratur hidupnya gitu kan, tidak mengganggu orang lain, sudah seperti tidak butuh agama gitu umatnya gitu ya. Allahu a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Silakan. Santai aja Pak, ngobrol santai. Sekarang alhamdulillah dalam situasi sekarang 10 tahun belakangan ya, sudah banyak gelombang Islamisasi mualaf seluruh dunia ya, termasuk di negeri kita. Jadi kaum Eropa yang kebanyakan dulunya kaum Kristen terus yang pindah ke ateis, agnostis gitu ya. Tapi sekarang mereka banyak belajar Islam. Dan bukan kemungkinan lagi, Islam sudah jadi agama terbesar di dunia Pak. Sudah ke 1,8 miliar, hampir 2 miliar lah umat Islam. Jadi dalam 5 orang, dalam 4 orang itu paling enggak 1 orang Islam di dunia itu, seperempat penduduk dunia. Tinggal kita menyikapinya. Kita tentu tidak kalah dong dengan mualaf-mualaf yang begitu cepat dia belajar, begitu cepat paham Islam. Kita yang sudah Islam dari lahir itu lebih bagus lagi gitu ya. Syukuri nikmat. Kita udah minta loh dulu, minta sama Allah kita jadi umat Rasulullah gitu kan. Masa sekarang kita lupain gitu kan? Sudah dikasih, ini udah lo kasih, masa lo ingkari lagi gitu kan? Enggak, kita belajar. Gitu. Mudah-mudahan kita jadi umat yang terus bisa meningkatkan kapasitas dirinya gitu ya, bisa jadi umat yang diakui paling tidak gitu ya baginda, jadi bisa dikasih syafaat kan. Kalau udah nggak diakui mau gimana mau ngasih syafaat Pak gitu.
dikenali umatnya dengan wudhu, dengan segala macam, dengan sifat rahmatal lil alamin gitu. Ini jadi contoh gitu. Umat Islam Indonesia mungkin boleh berkurang, tapi Allah tidak akan memadamkan cahayanya, dia bikin cahaya di mana-mana gitu ya. Orang kafir sana mungkin bisa mau memadamkan cahaya Islam, tapi Allah punya caranya sendiri gitu loh. Makin ditekan makin nonjol banget. Makin dihalangi makin nggak terbendung gitu loh. Karena seperti air tuh seperti air, seperti angin, seperti badai, nggak bisa dihalangi, nggak ada yang bisa dihalangi. Kalau Allah sudah berkehendak gitu ya. Allah berkehendak menjadikan agama Islam itu agama yang menang di dunia, dimenangkan atas semua agama gitu loh. Lidhirahu ad-dini kullihi. Nah, itu walau karihal musyrikin, walaupun orang-orang musyrik tidak suka gitu. Enggak. Dia tetap menang lah. Kebenaran tetap menang, kebatilan tetap kalah. Jadi kita nggak usah takut. Istiqomah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.